Kisah sedih Tauyu yang gemar membaca. Nasib Tauyu yang gemar membaca. Kali ini saya akan berbagi konten refleksi dan testimoni yang saya beri judul Kisah sedih Tauyu yang gemar membaca. Mengapa saya suka membaca? Nah, ternyata ada 3 penjelasan yang cukup masuk akal untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, sejalan dengan tulisan di konten SMJ 16 Maret 2024, jangan berhenti di satu titik, sehingga titik. Ternyata jati diri saya adalah seorang dengan bakat yang kuat sebagai pemikir. Nah, urusan berpikir ini erat kaitannya dengan kegiatan membaca, merenungkan, menyimpulkan, dan menulis. Karena saya lebih condong ke pemikir atau thinker ketimbang seorang pelaksana atau doer, dan ketimbang seorang penjalin hubungan atau relator, maka otomatis kegiatan membaca menjadi menu santapan utama. Yang kedua, saya beruntung terlahir dari kedua orang tua yang gemar membaca, sehingga semenjak kecil rumah ini seperti perpustakaan. Jadi ada faktor keturunan juga soal membaca ini. Yang ketiga, karena membaca itu adalah cara cepat untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan, sekaligus membentuk pola pikir yang merdeka dan terbuka, tidak egois dan sok paling tahu sendiri. Hal ini terjadi ketika sewaktu kecil saya sempat bertanya kepada ibu saya, "Mam, kenapa Mami suka membaca?" Lalu ibu saya menjawab, "Lah iyalah, kan kalau membaca itu ibarat kita makan telur, kulit telurnya sudah dikupaskan oleh si penulis. Semakin banyak kita membaca buku dari banyak penulis, wawasan kita menjadi semakin lengkap dan luas, karena setiap penulis mewakili sebuah perspektif dan sudut pandang. Dengan kata lain, bila kita membaca satu pokok permasalahan atau satu pokok pembahasan dari 10 orang penulis, maka kita dapat memahami masalah itu secara cepat dan singkat dari 10 sudut pandang. Atau dalam kalimat yang lain dapat dijabarkan bahwa kamu sudah lebih pintar 10 kali lipat dan 10 kali lebih cepat dari orang-orang pada umumnya yang hanya melihat dari satu sudut pandang, yaitu sudut pandang mereka masing-masing. Namun, cerdaslah dan bijaksana bahwa pengetahuan itu tak semata-mata berasal dari buku yang sudah diramu oleh para penulis, dicetak oleh penerbit dan sampai di tanganmu hari ini. Tapi kehidupan nyata sehari-hari di tengah dan bersama masyarakat dapat diibaratkan sebagai buku-buku yang belum tertulis dan tercetak, yang merupakan sumber bacaan dan kajian yang berguna. Oh ya, ada satu tambahan yang keempat. Ternyata pengetahuan atau knowledge itu nikmat. Salah satu rahmat yang patut disyukuri oleh manusia adalah kemampuannya dalam berpikir, yang di dalamnya termasuk rasa ingin tahu yang besar. Dengan banyak membaca, kita ibaratnya bisa makan bermacam telur yang sudah matang dan sudah dikupas kulitnya oleh sang penulis. Tinggal kita amplok, kita makan saja. Dan sama dengan urusan makan untuk memanjakan cita rasa lidah dan rasa lapar di perut kita, ilmu pengetahuan yang tersaji lewat buku bacaan mempunyai rasa lesat dan rasa nikmatnya masing-masing, semeriah berbagai pilihan lauk yang tersaji di meja restoran Padang favorit kita. Nah, Siuto mengajarkan kita untuk gemar membaca, bahkan bila sudah bisa, gemar menulis.
Bagi seorang Taoyu, ilmu dan pengetahuan itu sangatlah penting. Mengapa? Karena dari situlah dasar-dasar untuk mencapai Wu dipersiapkan. Kutipan berikut ini bersumber dari buku San Tao Yao Yen yang dirujuk dalam buku Shu Tao Menuju Kesempurnaan. Seumur hidup dapat mendidik dengan mulut, zaman ke zaman mendidik harus dengan buku. Menyebarluaskan kitab-kitab suci, maka yang dekat dapat mengabdi, yang jauh pun dapat mengerti, yang melihat timbul keyakinan, yang dengar timbul kebudian, menggiring semua umat manusia sama-sama menuju kesempurnaan dan keluar dari kesesatan. Dilema seorang yang suka membaca. Namun, tak jarang saya sering menyesal karena selagi muda saya gemar membaca dan semasa kuliah terhanyut membaca buku-buku ilmu pengetahuan atau yang dikenal sebagai textbook yang menurut saya isinya bagus. Tapi setelah saya lihat di urutan daftar peminjam, walah, nama saya ada di urutan pertama sebagai peminjam sejak buku tersebut masuk di perpustakaan. Artinya, karena buku-buku yang saya baca adalah buku-buku yang tidak populer, renyah dan mudah untuk dipahami, akhirnya saya sering keceplosan dalam berbicara menggunakan istilah yang bagi saya normal dan lumrah, tetapi bagi orang lain tidak sering mendengar istilah tersebut. Dan petualangan membacanya tidak separah saya. Jadi, akhirnya banyak yang gak nyambung, dan efeknya saya hanya punya sedikit teman, yaitu tadi, karena topik yang saya minati ternyata justru jarang diminati oleh orang kebanyakan. Itulah nasib seorang yang gemar membaca, dia sendirian. Maka untuk menghibur diri, saya luapkan emosi sepi ini dalam sebuah lagu. Bila kau seorang diri. segelas anggur merah, dia akan bercerita tentang dunia, apa saja yang ada di hatimu. Aku
hati hanya karena tangismu masih ada di sana. Segelas anggur merah, dia akan bercerita tentang dunia. Apa saja yang ada di hatimu, aku pun tahu. Apa saja yang ada di hatiku, engkau pun tahu. Kau duduk di sana, kau duduk di sini menyepi. Dari dunia ini yang tak peduli. Nyanyikan saja tentang gereja tua, bukannya lagu tentang engkau dan aku. Salam cerdas, salam sehat, salam bahagia, salam cuan selalu. Go and take.